Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Wujud itu hanya sebagai perbendaharaan. Di dalam yang tersirat itu adanya rahasia, dan di dalam rahasia itulah aku atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersiratlah yang hakikatnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas carilah yang tersirat. Yang tersirat akan sulit untuk dinilai pada hakikatnya, karena ianya tidak berbentuk dan tidak berwarna, juga tidak berhuruf dan tidak bersuara. Akan tetap, dialah juga yang mewarnai segala kehidupan keseluruhannya. Dialah yang tersembunyi, yang mempunyai nilai yang tersangat-sangat tinggi. Dia mempunyai rahasia yang perlu ianya dikaji dengan terperinci bagi membuktikan kebenaran di dalam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Namun, mengapakah kita kurang memperhatikan akan dirinya? Apakah karena ia tidak kelihatan, ataukah terpendam atau tersembunyi? Hinggakan kekeliruan. Ketahuilah bahwa setiap segala sesuatu itu pada hakikatnya mempunyai rahasia yang tersirat. Dan sememangnya mencarinya itu tidak semudah membicarakannya sahaja. Akan tetapi, hal ini perlulah ianya dikaji dengan secara lebih teliti, terperinci dan mendalam. Karena ia adalah sumber ilmu dan perkara-perkara yang hak. Janganlah sesekali memandang remeh akan perihalnya yang tersirat itu. Janganlah sesekali menganggapkan bahwa yang tersurat itu adalah lebih penting, bermutu, yang benar dan juga yang mewarnai segala kehidupan keseluruhannya. Pada hakikatnya, pandangan yang sebegitu adalah kurang tepat adanya. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari serta mengkaji dengan lebih terperinci akan setiap sara yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena apapun yang terlihat itu pada hakikatnya adalah bayangan sahaja daripada rahasia ilmu tersiratnya. Yang terbaik sekali adalah mencari ilmu dan rahasia yang ada pada ilmu tersebut, agar yang hak itu menjadi jelas kelihatan dan nyata juga akan bertambahnya keimanan. Kenyataan ilmu telah diambil daripada kalam Tuhan, yaitu Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu mengandung rahasia tentangnya seluruh kejadian apapun yang ada di alam semesta raya ini. Likulli ayatin wa harfi wa qutatin minal Qur'ani. Setiap ayat, huruf, dan titik di dalam Al-Quran mempunyai hikmah. Ayat di atas itu adalah contoh yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana dinyatakan setiap titik, huruf, ayat dan surat yang mempunyai hikmah dan rahmat. Maksudnya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Setiap huruf ada kemanisannya, setiap ayat ada kebahagiaannya, setiap kalimat ada kemuliaannya, setiap juz ada pembalasannya, dan setiap surah ada keselamatannya. Demikian juga dengan berbagai-bagai peristiwa yang terjadi, pasti akan ada hikmahnya dan menjadi ilmu serta ingatan, juga teladan bagi kita semua. Manusia perlulah mencari rahasia, karena manusia itu sendiri adalah rahasianya, terutama tentang kejadian-kejadian yang terang, jelas dan nyata,
agar ianya boleh dijadikan ilmu dan pemahaman tentang kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang berlaku terhadap seluruh makhluknya. Setiap kejadian apapun itu, tidaklah ia habis dengan sebegitu saja, karena tidak akan sesekali adanya yang secara kebetulan terjadi. Kesemuanya itu perlulah ianya dijadikan sebagai ikhtibar atau kajian sebab dan musabab. Dan di atas kajian yang lebih terperinci, itulah akal lahirnya ilmu di sebalik tabir atau apapun disebutkan sebagai tersirat. Kata guruku, ada rahasia di dalam rahasia. Maka kenalilah dirimu itu rata-rata, maka kenallah engkau pada yang esa. Sebenarnya lafaz alif, lam, ha mengandung 1001 rahasia tersirat. Hanya yang mengaji dan mengkaji jualah ia mengerti rahasia sebenarnya. Kata para wali dan alim ulama bahwa lafaz Allah inilah yang sebenar-benarnya rahasia terletak ia di dalam dirimu. La atau lam alif, ucapan bagi tubuhmu menjadi kulit dan bulumu, kolbi kepada Baitullah. Illallah atau alif lam ha, ucapan bagi hatimu penjaga daging dan darahmu, kolbi kepada Baitul Makmur. Illa atau alif lam alif, ucapan bagi nyawamu penjaga urat dan tulangmu, kolbi kepada arsy. Allah atau alif lam ha, ucapan kepada rahasiamu penjaga urat dan sumsummu, kolbi kepada Allah. Tarik nafas guna hidung dengan kalimat hu, kemudian tahan. Di saat menahan, baca dalam hati kalimat ini: Usolli lam jalala, ruh aku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, Allahu la ilaha illallahu Muhammadar Rasulullahi. Kemudian hembuskan nafas dengan mulut dengan kalimat Allah. Amalkan 2 kali dalam 24 jam, siang 1 kali, malam 1 kali. Alif itu adalah ahdiyasat. Latayun pun aku, sirullah pun aku juga. Inilah asal niat yang tiada huruf dan tiada suara. Inilah usolli, artinya aku sifatnya nafsi wujud. Perbedaan padat itu baik, segala kekurangan diluruskan. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, tapi diamalkan. Bukan somarifat atau mencari kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, carilah yang tersirat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.